Walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyati wa ala alihi syarafat wa sahbihi al-kuramat wa tabi'ina lahum bi ihsanin li yaumil qiyamati amma ba'd fa ya ma'syaral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah masjid Rawdatul Jannah rahimakumullah wa hadakumullah. Mesti dan selalu kita usahakan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang syakirin ala ni'amih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima dari usaha kita untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan senantiasa berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, agar kita benar-benar menjadi hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal. Ila an qala wa bi sanadil muttasil lil imam al-allamah Muhammad bin Abdullah al-Jurdani wa alamana wa sahibul mu'allif ila an qala al-hadits al-thalis. Hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebagaimana yang kita ketahui, yang berisi tentang arkanul Islam, ai qawaidul Islam atau usulul Islam. Dalam hadis yang ketiga ini, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Jadi beliau punya anak namanya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdullah bin Umar, yang boleh juga disebut Ibnu Umar, ya. Jadi apa namanya? Kalau ada kata Abi, berarti di sini kunyah. An Abi Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, maksudnya bapaknya Abdurrahman, sebab beliau punya anak namanya Abdurrahman. Namanya adalah Abdullah bin Umar. Beliau adalah anak dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Ai Abdullah wa abihi Umar. Semoga Allah meridhai Abdullahnya dan ayahnya yang bernama Sayyidina Umar. Kan biasanya kalau kita sebut nama satu sahabat, kalau dia laki-laki radhiyallahu anhu. Kalau seorang perempuan, seumpama kita katakan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ya begitupun Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nah, tapi kalau ada binnya Abdullah ibnu Umar, maka walaupun disebutnya dimaksud adalah Abdullah, tapi ada bin Umarnya, maka kita katakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai, yang memberikan keridhaannya kepada mereka berdua, yaitu Abdullah dan Umar, ayahnya Abdullah, begitu. Wa syarrul musannif bidzalika ila annahu yanbaghi liman yadhkuru sahabiyan wa li abihi sahabah yataraddu anhuma. Ini merupakan suatu keharusan sebagai bentuk adab, ya. Kalau kita menyebut lafzul jalalah, kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh juga Allahu Jalla Jalaluhu, gitu. Ini namanya mentorigil adab, ya. Kemudian kalau disebutkan nama Muhammad, ya, utamanya kita ucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau minimal kita ucapkan Sallallahu Alaihi, gitu, ya. Nah, ketika disebut nama seorang sahabat, maka kita katakan radhiyallahu. Tergantung, kalau satu laki-laki anhu, kalau satu perempuan anha, kalau berdua anhuma, kalau semua anhum, gitu. Tergantung domirnya. Ya, di sini ya
disebutkan demikian. Nah, mungkin kalau saya ini kan syarah ya. Kalau saya bahas tentang biografi manaqib di sini Sayyidina Abdullah bin Umar, kayaknya gak kelar lagi Pak Bahri ya. Tapi kita masuknya yang penting kepada inti hadisnya ya gitu kan. Nah, masuk ke dalam matannya. Jadi hadis itu memang ada sanad, ada matan, ada rawi, ada periwayat. Nah, ini sanadnya nih. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, namanya sanadnya nih. Orang sanadnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Matannya, isinya nanti kita baca ya. Kemudian rawinya, periwayatnya siapa di sini? Rawahul Imam Bukhari wa Muslim. Gitu. Jadi terbagi tiga, ada sanad, matan, ada rawi periwayat. Nah, nanti hadis itu dinilai sahih atau tidaknya tergantung sanadnya nanti, ya, dan periwayatnya. Apakah mereka memang ihtimal orang yang jujur, orang yang terpercaya, ataukah orang yang suka mengada-ada, orang-orang yang mungkin kesehariannya, akhlaknya kurang baik, maka nggak bakal diambil periwayat dari hadis dari orang tersebut, begitu, ya. Kita masuk kepada matannya aja karena waktunya juga sangat singkat. Buniyal Islamu ala khamsin. Buniyah ya, artinya dibangun ya. Islam itu ala khamsin, di atas 5. 5 apa di sini? Dikatakan ay ussisa ala khamsi qawaid. Ya. Ya, tadi Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku langsung mendengar. Ya, ini beliau seorang sahabat ya. Aku langsung mendengar ya dengan telingaku sendiri yang keluar dari lisan Rasulullah SAW langsung. Apa yang dikatakan? Yaqul, beliau bersabda, buniyal Islam ala khamsin ay ussisa ala khamsi qawaid. Islam itu terbangun di atas 5 dasar, 5 fondasi. Kalau di antara 5 tersebut nggak ada, ya, bahasanya ditinggalkan, maka tidak sempurna iman seseorang, bahkan dikatakan batal. Apa batal? Menjadi batal. Saya gambarkan seumpama nih, ada satu bangunan, ya, biasanya sih kan yang satu aja rubuh kan gitu, pasti akan rusak yang lainnya gitu. Nah, ini Islam dibangun atas 5 dasar, maka nggak boleh ada satupun yang dilewatkan atau yang sengaja ditinggalkan, ya, nggak boleh. Wa fi riwayatin, ya, dan dalam riwayat di Muslim ya dikatakan ala khamsatin. Kalau ini kan ala khamsin, ya, dengan menggunakan lafaz mudzakkar. Dalam riwayat yang lain ala khamsatin dengan lafaz muannas karena ada tanis. Intinya sama-sama 5 gitu. Baik khamsin maupun khamsatin tetap ada 5 artinya. Ay khamsati asya'a wa usul wa arkan, yaitu 5 hal, 5 perkara, 5 usul, yakni maksudnya 5 rukun. Wal murad, yang dimaksud dalam hadis ini, an-nabi dan Islam yatahaqqaqu wa yujadu bihadil khams, bahwa sesungguhnya agama Islam dapat terwujud, artinya seseorang dikatakan dia beragama Islam jika mencakup meliputi 5 dan fondasi ini, ya. Jadi maksudnya nggak boleh ada yang terlewat satupun. Apa yang pertama? Syahadati bil jarri. Ini Pak, kita kalau melihat syarahnya nih, emang pentingnya ilmu begitu ya Pak. Jadi kalau ada orang menurut kita salah di bacaannya, tapi ternyata memang kalau dia tahu sebabnya, kita nggak nyalahin dia. Kalau orang baca syahadati boleh, karena apa? Ala annahu bil jar, ya, dengan jar syahadati. Ala annahu an bayanin au badal min khamsin, ya, ala khamsin atas 5. Pertama syahadati, ini syahadat.
Bahkan di sini wa yajuzu raf'ahu ala annahu mubtada wal khabar. Boleh juga syahadatu. Berarti kan syahadati. Ya, jadi syahadat itu juga boleh. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia mubtada. Mubtada itu marfu wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Buyang-buyang dah. Kalau jangan tahu gitu. Ya. Bahkan boleh juga syahadata. Ya. Minha aw ala annahu khabar li mubtada mahdhufun taqdiruhu ahaduha wa yajuzu aidan nasbuhu bi fi'li mahdhufin wa taqdiruhu ani syahadatan. 5 rukun Islam yaitu yang pertama syahadat jadi mansub. Jadi boleh syahadati, boleh syahadatu, boleh syahadata, yang enggak boleh syahadato. Karena itu bukan loto. Ini maksudnya begini, ya. Yang pertama kita langsung aja kepada artinya. Syahadah itu artinya bersaksi, persaksian. Bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, bukan hanya mengucapkan, tapi kalau kesaksian harus sepenuh hati. Gitu Pak. Jadi makna bersaksi itu dia ucapkan dengan sepenuh hati. Ya, syahadati. Ya, kalau pakai tadi alat khamsati, yang pertama syahadati, dia benar-benar bersaksi. Apa yang dia saksikan? A'ni syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Benar-benar bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nah ini perlu kita luruskan nih, ya. Jadi orang nggak boleh bilang begini, ya. Dari semua banyak Tuhan, hanya Allah Tuhan yang saya sembah, gitu. Itu sebetulnya kalimat salah. Kenapa? Kalaupun mereka, maaf, di luar Islam mengakui adanya Tuhan selain Allah, maaf ya, ini saudara kan ya, luar kan ya, dalam takut nanti ada baper. Ya, kita wajib meyakini bahwa memang nggak ada ilah illallah kecuali Allah. Jadi alihah itu hanya Tuhan-Tuhanan yang mereka menganggap dan menjadikan itu sebagai Tuhan. Kita nggak menganggap itu sebagai Tuhan, gitu Pak pastinya. Jadi tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Oh Tuhan itu Tuhan itu mah kata mereka, saya nggak yakin itu sebagai Tuhan, gitu Pak maksudnya. Gitu. Sama dengan kata begini nih, ini karena orang suka terkejut juga. Islam itu adalah satu-satunya agama yang paling benar. Sering nggak bilang kita? Ya, sering dengar tuh. Orang ucapin Islam adalah agama yang paling benar. Nah, kalimat tersebut seakan-akan betul, padahal batil. Nggak boleh kita ucapkan yang paling benar. Kenapa? Kalau kita ucapkan Islam agama yang paling benar, berarti kita mengakui bahwa agama lain juga benar. Betul kan? Jadi kalau ini gimana? Inna dina indallah Islam. Agama yang benar, ya, yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Wah, belagu amat. Bukan belagu, udah begitu konsepnya. Kita nggak boleh meyakini kebenaran agama yang lain. Nah, kecuali nanti agama samawat tidak lagi itu. Ya, kita sekarang kita akui dari agama yang yang ada di Indonesia itu kan yang diakui, tetap kita hanya meyakini Islamlah agama yang benar, bukan yang paling benar. Sebab kalau kita katakan Islam yang paling benar, nanti agama yang lain juga benar. Betul ya? Kalau seandainya Pak Yuda mengatakan saya ganteng, kita akui, boleh, silakan. Tapi jangan sekali-kali dia mengatakan dia yang paling ganteng. Nanti Pak itu marah lawannya. Tuh, enak aja kamu paling ganteng, itu juga gue gitu. Kalau dia kamu ganteng silakan. Ya, kecuali bininya yang mengatakan dia yang pacar yang paling ganteng, mungkin gitu, bininya yang ngomong ya. Itu juga mungkin ya. Ya. Jadi, nah untuk syahadat ini, ya ada pertanyaan. Sudah benarkah syahadat kita? Jadi memang untuk secara ucapan ya, kalau kita kan karena lahir dari orang tua yang muslimah ya. Jadi kita lahir sudah dalam keadaan Islam. Nah, lalu di mana tuh syahadat yang sering kita ulangi? Ya, tentu dalam sholat. Ketika adzan, ketika iqamah,
ketika hendak menikah. Jadi biar lebih sering bersyahadat, selain sering sholat, selain sering adzan dan iqamah, Pak Fahri sering juga nikah. Sadar lagi. Terjadi lebih. Ya, jadi syahadat itu kita ulang-ulang, terus kita ulangi, ya kan? Nah, itu untuk menguatkan. Nah, kalaupun seandainya ada orang yang terlahir dalam keadaan muslim, maka mereka wajib an-nutqu bisyahadatain, wajib mengucapkan dua kalimat syahadat dengan sempurna dan disaksikan oleh orang yang menyaksikan tersebut. Artinya, kalau seandainya ada orang nih, Pak, saya masuk Islam nih, saya bersyahadat, tapi lewat WA ya Pak, saksinya dicat sama dia, asyhadu pakai tangan gitu. Padahal dia bisa bicara, nggak sah. Atau dia tulis kaligrafi asyhadu, tapi dia nggak ucapin nih, orang nggak ada yang tahu dia ucapin itu, belum sah. Secara hukum agama ya, secara hukum duniawi maksudnya. Dia mesti an-nutq bisyahadah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mesti diucapkan. Kalau sudah begitu, maka dinyatakan sah dalam hukum Islam. Bagaimana kalau seandainya ada orang? Nah, ini pertanyaannya. Dia masuk Islamnya hanya karena sesuatu. Seumpama ada wanita cantik, dia bilang, kamu boleh nikahin saya, tapi kamu masuk Islam dulu. Dia masuk Islam nih, walaupun cuma pura-pura. Bagaimana? Kalau disaksikan orang banyak, dia mengucapkan tersebut, walaupun hatinya urusan Allah itu. Gitu. Soal urusan duniawi, dia mati. Sebagaimana orang Islam, dia dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Gitu Pak. Soal hatinya itu urusan dia sama Allah. Yang penting dia sudah bersaksi. Gitu. Nah, terus gimana kalau seandainya tanpa sepengetahuan kita ada orang non muslim, mungkin dia udah bersyahadat nih di kesendiriannya. Bagaimana hukumnya? Kita tetap nahkum bil dhahir, kita menghukumi dia secara zahir, berarti dia bukan orang Islam. Kita nggak wajib memandikan, menyolatkan dan menguburkan di kuburan orang muslim. Walaupun seandainya ternyata dia tanpa sepengetahuan dia telah bersyahadat ya, kita nggak tahu, itu bukan urusan kita. Namanya nahkum bil dhahir, gitu Pak. Nah, maka hikmah di antara kita sering mengulangi dua kalimat syahadat tersebut, baik dalam sholat, adzan, iqamah dan sebagainya, itu untuk mengamalkan kata Nabi jadidu imanakum, ya, kita disuruh untuk memperbaharui, menguatkan keimanan kita, di antaranya dengan sering mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan benar-benar bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Jadi Muhammad itu bukan sebagaimana dituduhkan ya, mereka orang-orang Yahudi menuduh bahwa Allah punya anak bernama Uzair. Orang-orang Nasrani menuduh, memfitnah bahwa Allah punya anak namanya Isa. Nah, kita orang Islam tidak pernah menganggap Muhammad sebagai anak Allah, tapi Abdullah wa Rasul. Ya, wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Gitu. Jelas? Ya, wa iqamis shalah. Apa makna iqamis shalah? Di sini dikatakan al-ma'hudah syar'an. Wal murad bi iqamatiha al-muhafadzah 'alaiha, yaitu benar-benar melaksanakan dengan sepenuh hati fi awqatiha, tepat pada waktunya, ma'astifai syurutiha wa arkaniha, dengan memenuhi syarat-syarat wajib dan syarat sahnya sholat, serta dengan rukun-rukunnya sholat. Jadi jangan dianggap begini Pak, Anda udah sholat, udah, yang penting kan Allah, yang penting kan saya udah melaksanakan sholat. Gak begitu Pak, gak begitu. Ketika Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan sholat, ya, baik yang fardu maupun yang sunnah, maka di situ tersimpan makna bahwa Allah pun memerintahkan kita untuk mempelajari hukum tentang sholat. Ada rukun sholat, ada syarat sah, syarat wajib sholat,
Jadi banyak orang-orang yang sholat tapi nggak tahu bahwa sholatnya udah batal gitu seumpama. Ya, hati-hati. Disinilah kenapa dikatakan ya bi'tiyani istifami syurutiha wa arkaniha, yang agar benar-benar sah sholatnya pada pandangan syariat, bukan yang penting sholat, bukan. Bagaimana ciri tanda seseorang syahadatnya diterima? Satu, dia tidak ada keraguan sedikit pun tentang keesaan Allah. Ya. Kedua, kalau seandainya ada orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka kita wajib tidak percaya, karena Muhammad adalah Rasul yang terakhir yang Allah utus di muka bumi ini sebagai penutup. Tidak mungkin ada lagi nabi dan rasul. Dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa sholat seseorang diterima? Maaf, itu hak prerogatif Allah ya. Kita nggak usah kepedean, sholat gue pasti diterima nih, kan gue udah tahu ilmunya. Nggak boleh kita begitu. Ada tandanya, Pak. Apa tandanya? Kata Allah, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya, kita gak boleh seuzon nih. Kalau ada orang sholat tapi masih doyan kemungkaran, masih senang kemaksiatan, maaf, gak boleh seuzon, sholatnya pasti belum sah. Itu aja gampang ya Pak. Contoh nih, saya disuruh ngepel sama Baju Nadi. Ngepel situ, oke saya pel kan bener-bener ngepel. Tapi Baju Nadi lihat, tuh, ini ngepel yang tadinya cuma debu doang, kok sekarang becek. Karena saya udah ngepel, iya, tapi ngepelnya pakai air comberan, air buat Pak. Kira-kira Baju Nadi marah, senang memuji apa marah kira-kira? Toto gini nyesel gue nyuruh ngepel, kan gitu. Tadi cuma debu doang, mungkin kalau disapuin kelar, ini dipel, tapi ngepelnya pakai air got. Yang ada tambah kotor, begitu Pak. Gambaran orang sholat, tapi sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, itu justru Allah semakin murka. Apa hadisnya? Kata Nabi, man kana salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da, kata Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang sholatnya belum dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti nggak bertambah dia kepada Allah kecuali semakin jauh. Jadi jangan anggap orang sholat, ya udah yang penting gue sholat. Ya maaf, bukan berarti ngapain sholat. Ya maksudnya di sini sia-sia aja. Kenapa? Justru semakin jauh. Gitu. Ya. Sama dengan hadis yang lain kata Nabi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang bertambah ilmunya nih, kita belajar kesana kemari, kuliah S1, S2, S3, terus makin banyak ilmu, tapi makin berani sama Allah, makin menentang hukum Allah, makin enak berbuat zalim, makin sering membuat orang rugi, makin sering menzalimi orang, maka nggak bertambah dia kepada Allah kecuali semakin jauh, walaupun ilmunya bertambah. Gitu Pak. Na'udzubillah min. Jadi makna iqamis shalah adalah seseorang benar-benar melaksanakan sholat dengan sepenuh hati, menyadari bahwa memang itu kebutuhan dirinya, kebutuhan hatinya untuk bisa merasa tenang, ya. Kenapa? Kan kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati menjadi tenang. Sekarang gimana kok orang berzikir, ya? Baik itu ucapan tahlil, tasbih, takbir, termasuk sholat. Emang sholat zikir? Ya, kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Berarti sholat itu zikir. Nah sekarang orang sholat bukan tambah tenang, tapi tambah gelisah. Ada apa? Siapa yang salah? Bukan sholatnya, tapi dianya yang belum benar lakukan sholatnya. Begitu Pak. Jelas ya? Jadi makanya bahasnya begini, kita jangan tertipu dengan hawa nafsu. Kita udah ngerasa saya sholat setiap 5 waktu, ya, saya sholat selalu di masjid, seumpama nih maaf, bahkan saya selalu jadi imam, azan qomat pun saya, lah sendirian dulu dia azan qomat dia imam, ya, jangan ketipu itu tuh. Kita lihat
ya Allah ada perubahan nggak ya gitu. Sama tetangga makin gede nggak ya gitu lah. Itu tuh ya barometernya kita yang tahu. Pakaian cuma casing, tau casing kompol bocah, pesing gitu ya. Tuh gitu Pak. Jadi cara untuk mengetahui seseorang sholat diterima atau enggak, lihat perubahan pada kepribadiannya, akhlaknya. Kalau ada orang pakaiannya penampilannya Islami, wajahnya kayak wajah ahli surga, tapi kerjaannya mencaci maki, bahkan sering membuat orang sakit hati, bahkan membuat orang merasa rugi, dikit-dikit nipu sana sini, naudzubillah, berarti ada apa dengan sholatnya gitu ya. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Ya kita langsung saja aja ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, apa maknanya di sini? Ya, makna ita'iz zakah aidafuha limustahiqiha, ya memberikan kepada orang yang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah berupa apa saja, diberikan kepada siapa saja, dengan waktu di mana atau kapan saja, itu gak jadi masalah. Tapi kalau sedekah kita harus pasal sasaran. Bahkan kalau nanti bicara dengan ya baik itu zakatul fitri ataupun zakatul mali, ya, zakat harta dan sebagainya, itu nanti ada haul dan nisab. Ya haulnya nanti ada yang 2,5%. Kalau apa namanya udah kita bahas tuh masalah apa namanya yang 1/5, 10%, 5% dan sebagainya. Ya, itu kan masing-masing nanti ada takarannya, dan itu mesti sesuai takarannya. Nggak boleh semau gue, yang penting gue udah ngasih zakat tapi kurang belum pas, nggak boleh Pak. Sama aja dengan orang berwudu dengan air mustakmal, apalagi mutanajis ya. Orang nih kan sulit Pak membedakan air tohir mutahhir dengan air mustakmal. Kenapa? Sama-sama bersih, dia gak ada baunya, gak ada. Kalau air tohir mutahhir kita buka dari keran, kita wudu. Ternyata setelah kita wudu, di bawahnya kita ada kadang itu pakai ember atau pakai bak. Kita pakai itu untuk wudu. Nah, di bawah ember tersebut itu kan biasanya masih bersih dia, masih jernih. Bahkan kita cium pun aromanya dia gak bau. Kita simpan tuh. Ada orang datang, ya, atau kita tadi udah kita pakai tuh wudu untuk zuhur, pas asar gue pakai lagi buat wudu asar, kalau tadi gue batal. Nah maka nggak sah tuh pakai air itu. Kenapa? Itu air mustakmal namanya. Jadi jangan ngerasa yang penting gue udah wudu, lah nggak sah wudunya, sebab dia pakai air mustakmal. Sama tuh, dia ngeluarin zakat, yang penting saya udah zakat, hitung dulu sesuai gak ambil takarannya, begitu kan? Ya, kita biasa makan satu piring aja, makan 1 sendok kan udah kenyang Pak. Udah makan, udah. Kok masih lapar? Ya iyalah, makan cuma 1 sendok. Kan gitu Pak, ada takarannya gitu. Nah begitu pun yang benar-benar kepada mustahik, orang-orang yang benar-benar berhak untuk ya menerimanya. Ya jadi jangan asal memberikan. Wasumiyat zakat dan kenapa dinamakan zakat? Liannaha sababun fi zakatil mali, karena dia menjadi sebab dengan mengeluarkan zakat tersebut maka harta yang kita miliki menjadi bersih, gitu. Ya, menjadi tumbuh wa numuwihi, dan menjadi berkembang, wa husilil barakah fihi, dan mendapatkan berkah. Wa qad warada, dan telah datang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasinu amwalakum bizzakati. Pak, kita sering gak sih mendengar ada perusahaan PT tahu-tahu kebakaran habis, pernah gak Pak? Bukan sering, kita sering lihat di TV Pak ya. Sering lihat Pak. Kita gak boleh suzon Pak. Itu boleh jadi ya apa namanya orang-orang si pengusaha itu ya mungkin nanti di sini ada urun tijarah dan sebagainya nggak ditunaikan. Bahkan lebih dahsyat dari itu, banyak hak-hak si pegawai yang masih ditahan sama dia. Hati-hati tuh, akhir pada begitu. Bukan cuma kebakaran, kadang-kadang kebawa banjir bandang dan sebagainya habis.
Nabi udah kasih tuh bentengnya, bukan cuma diperkuat beton besi yang begitu kokoh, bukan cuma dijagain security yang luar biasa, bukan. Tapi Nabi bilang hasinu amwalakum bizzakati, bentengi harta kalian dengan zakat. Bahkan orang yang benar zakatnya nggak mungkin bisa ketipu, Pak. Dijaga Allah. Orang mau nipu nggak jadi, pasti ada jalannya. Kalau ketipu juga, ya udah rezeki dia. Gitu. Tapi Nabi bilang hasinu amwalakum bizzakati, bentengi harta kalian dengan zakat. Insya Allah yang zakatnya benar aman dari pencurian, aman dari penipuan, aman dari kebakaran, aman dari hal-hal yang merugikan. Insya Allah, yakin ini hadis. Ya, saya pernah dengar dari dulu, kata beliau, harta yang halal gak mungkin hilang. La yaqutul halal, la yaqutu malun min halalin. Harta yang halal gak bakal hilang. Kalau kita punya sendal, tahu-tahu hilang, kita jangan suzon. Jangan-jangan emang belinya di gak halal duitnya nih. Biarin dah, gitu Pak. Ngerti gak? Ya. Tapi kita nggak boleh suzon nih. Nah, tapi intinya udah rezeki itu mereka udah biarin. Ya sendal jepit dipakai itu maling masih doyan juga. Husnuzon dia mau merawat sendal saya, biarin. Ya, gitu. Wadawu mardakum bisadaqati, Nabi bilang, dan obatilah penyakit kalian dengan bersedekah. Artinya banyak orang-orang yang ketika dia punya penyakit, ya syariatnya berubah, syariatnya yaitu kan usaha dia untuk pengen sembuh, minum obat, dia jaga dan sebagainya. Tapi yang lebih mantap adalah dia bersedekah. Boleh jadi dengan sedekah tadi itu orang ikhlas, senang, ya Allah, ini orang udah kasih saya, ya Allah, sembuhin penyakitnya ya Allah, ya kan? Sembuhin penyakitnya, berikan solusi dari berbagai macam permasalahannya, berikan kemudahan dari setiap kesulitannya ya Allah. Tanpa kita sadari, baik 10.000, 50.000, apalagi 100.000, alhamdulillah. Banyak hal-hal yang ternyata kita di luar dugaan, tahu-tahu mudah aja ya. Nah, itu boleh jadi mungkin dari hati-hati yang bikin kita senang, yang bikin maksudnya hati-hati yang dari hati-hati mereka manusia yang kita senangi hati mereka. Namanya idkhulus surur, luar biasa ya. Mudah-mudahan. Nah ini nih ya. Wa warada madha'a malun fi barrin aw bahrin illa min adabiz zakah. Nabi yang bilang, Pak ya, paham saya ya. Tidak akan hilang harta baik di daratan maupun di lautan kecuali karena nih orang nahan dan dari zakat. Kadang nih, mohon maaf ya, kalau saya sekarang belum punya sawah, soalnya belum dibayar sama orang tua. Walaupun masih ada di 5.000 meter. Jadi kalau seandainya Pak, kadang-kadang orang begini Pak, panen nih sawahnya, zakat, boro-boro buat zakat katanya, modal dia kembali kan gitu, dimakan hama apa segala macam. Sebenarnya masalahnya bukan hamanya, sebelumnya yang mestinya dia zakat nih nggak keluar tuh zakat, makanya Allah kirim hama buat ngabisin selanjutnya. Begitu Pak. Ngerti gak nih? Jadi kita jangan melihat sekarangnya, sebelumnya gimana nih? Gitu Pak. Ya. Jadi ya contoh beginilah. Ya emang semuanya kita kalau bicara takdir semuanya qadarullah ya, semua takdir Allah. Tapi Allah seringkali mengingatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis kursi ya, ada sababiyah, sebabnya. Kayak contoh nih, maaf, dalam hadis kursi Allah berfirman, ya Musa, idza asabaka musibatun wa anta ala ghairi wudu'in fala talumanna illa nafsak. Allah bilang gitu. Hei Musa, Musa itu kalimullah, Nabiullah, Rasulullah, kalimullah. Kata Allah, wahai Musa, jika menimpa kepadamu satu musibah yang enggak enakin gitu, lagi jalan atau kepleset gitu ya, seumpama nih, ya kan, lagi jalan tahu-tahu diserempet kucing gitu, ya kucingnya naik beca gitu kan, dan ketika itu kamu tidak dalam keadaan berwudu, kita batal nih, kita nggak langsung berwudu, tapi pasti kita dalam keadaan hadas kecil gitu ya. Maka kata Allah, jangan salahin kecuali dirimu.
Maksudnya apa? Lu sih bukannya sering wudu. Maksudnya kan ketika batal wudu namanya daimul wudu. Mestinya begitu. Nah jadi apa? Karena Allah boleh jadi karenanya musibah kepada engkau karena engkau tidak dalam keadaan berwudu. Gitu maksudnya. Ngerti kan? Ya musibah kan hak Allah yang ngasih. Hak prerogatif Allah. Kayak contoh nih maaf ya, kita ini bicara udah real. Kejadian bencana besar. Namanya musibah kubro. Bencana besar, banjir, Aceh, Sumatera dan sebagainya. Itu takdir Allah, betul. Kita nggak mengingkari, pasti takdir Allah. Tapi kan ada sababiahnya. Dari dulu kok hujan turun biasa-biasa aja tuh, nggak ada kejadian. Lah kok sekarang hujan turun, kenapa jadi begini? Kan begitu bahasanya. Ya mungkin intensitas airnya banyak, iya betul. Tapi kan masalah buat toh begitu kan? Ya kan akhirnya ketahuan tuh, ya kan kayu dan sebagainya. Kan ada penyebabnya tuh. Kata Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Sudah jelas sudah kalau mau kita bahas. Gitu Pak. Jadi ada sababiahnya nih. Kenapa itu bisa terjadi? Pasti ada penyebabnya. Kita lapar, tahu-tahu kenyang. Nggak mungkin kenyang dengan menghayal, tapi ada sesuatu yang kita makan. Kita haus, ya. Gimana caranya agar hilang tuh haus? Nggak mungkin hilang begitu aja. Dengan wasilah kita minum, namanya sababiyah, gitu Pak. Nah maka dengan zakat tadi, ya mudah-mudahan ya Allah jaga tuh, Allah lindungi harta kita dari bencana, dari hal-hal yang tidak mengenakan. Begitupun dengan sedekah, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita. Amin ya Rabbal. Ya kita lagi. Nah kemudian yang menarik di sini Pak, kalau kita kan biasanya bilang rukun Islam ada 5. 1 syahadat, tapi kadang-kadang kalau orang madrasah saya marahin Pak. Rukun Islam ada berapa? 5. 1 syahadat. Bukannya salah, kurang pas. Yang betul gimana? Rukun Islam yang belakang ada berapa? Ada 5. 1 mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang benar. Ya, jadi bukan syahadat itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat. Ya, boleh melaksanakan, boleh mengerjakan, begitu. Menegakkan boleh nggak? Ya. Ya, kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, dan mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya. Nah, yang keempat, di banyak hadis dan kita pun sudah menghafalnya, pasti jawabannya yang keempat apa? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan, betul nggak? Yang kelima baru haji. Nah dalam riwayat ini Pak, makanya kita kalau tahu ilmunya jadi gak nyalahin. Dalam riwayat ini dikatakan yang keempat haji dulu, yang kelima baru puasa. Hajjul baiti, memang ada hadisnya yang lain. Ya dalam hadis yang lain, yang keempat disebutkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang kelima baru melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ya gitu. Ini cuma soal urutannya aja gitu kan. Tapi kalau kuis kan disalahin gitu. Ya tapi kalau jurinya tahu dia gak bakal nyalahin. Nah hajjul baiti, yakni melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, itu sudah menjadi sunnatullah, nggak bisa dirubah dan tidak bisa ditawar-menawar. Tempo hari ada pemahaman orang dengan menyembelih kerbau dia udah dianggap haji. Kok ada tuh gitu? Alhamdulillah. Oh haji sekarang nggak usah ke Mekah Madinah, ke mana? Paulus di mana Paulus lah? Kemarin kan? Vatikan, astagfirullah. Ada yang ngomong gitu Pak. Alhamdulillah gitu. Hati-hati Pak. Banyak ajaran-ajaran ya, pemahaman-pemahaman yang didasarkan. Hati-hati. Nah, yang pasti haji ini ya disebut bagi orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu, baik secara biaya ya maupun secara fisik, ataupun biaya ada, fisik kuat, tapi perjalanannya terganggu. Ya, ngeri nih. Mau seumpama biasanya kita Indonesia ini menuju Arab Saudi melewati negara apa? Hah? Malaysia, Singapura ya. Lagi konflik nih. Rudal
bergantian gitu. Ya, kita harus cari jalan lain kan gitu. Nah kalau emang nggak ada sama sekali nih, tetap dikepung nih Indonesia nih, ya. Berarti ada poin amni, nggak ada keamanan. Nah maka di situ kita nggak wajib, gitu Pak. Ya, saking di sini lil mustati bagi orang yang mampu. Kalau seandainya seseorang dia daftar, ya udah daftar, walaupun beli kursi dulu 25.000 apa ya, 25 juta di kursi, ya kan? Daftar tunggu 30 tahun, masya Allah, lumayan nih, ya. Kalau ternyata seumpama, ya Pak Yuda, kamu usia berapa? Ada 20 ya? Ya, ada 17 ya. Daftar tunggu 40 tahun Pak Yuda, masya Allah. Tahu-tahu kalau Allah seumpama usia nggak nyampe, Pak Yuda nggak berdosa. Karena di situ sudah ada azam, dibuktikan dengan daftar tadi. Kalau seandainya dia belum daftar, tapi ya Allah, ini saya berazam nih daftar kelamaan. Saya pengen ONH plus. Kemarin terdaftar update itu ada tetangga saya Pak. Dia ONH plus nih berdua kalau nggak salah 800 juta, kalau nggak salah 800 juta, dikit ya. Masya Allah. Tuh, Pak, kalau mau cepat begitu. Dia daftar reguler, katanya 30 tahun Pak Yuda. Subhanallah, ada rezeki berangkat ONH plus 800 juta berdua. Saya bilang coba tambahin 400 lagi 3 maksudnya berangkat. Ya masya Allah, tapi emang semuanya kalau udah panggilan Allah mudah aja bagi Allah, ya kan? Siapa tahu dapat gusuran berangkat, terserah ini gusur nanti berangkat sama kasur gitu. Ya yang penting ya Allah Taala memanggil kita untuk memenuhi melaksanakan ibadah haji tersebut. Terakhir yakni puasa, ya sebentar lagi insya Allah kita Lebaran, ya karena Lebaran kan habis puasa Lebaran misalnya, ya mungkin hanya itu cukup Pak. Ya sedikit mungkin tambahan mengenai muhasabah di sini, boleh diingat ya, karena sebentar lagi kita menuju ya 2026 ya. Ya, ada sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ini hadis sahih ya. Riwayat Imam Hakim dikatakan, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maghbunun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'unun." Rawahu Al-Hakim. Si orang yang hari-harinya makin baik. Nah, kita berazam begini Pak, usahakan tahun depan ini ya di 2006 lebih baik daripada 2025 gitu Pak. Ya. Jadi terus hari-hari itu kita harus ada perbaikan. Kalau orang hari-harinya makin baik, apa baiknya? Bukan masalah ekonominya ya, bukan masalah kesehatannya. Walaupun kesehatan ya sangat penting, ekonomi juga sangat mendukung kan begitu. Ya, tapi tingkatannya ibadahnya gitu. Makin baik berarti orang beruntung. Robih namanya beruntung. Nah, tapi kalau ada orang stuck begitu aja tuh, nggak ada perubahannya. Ya, orang adzan ke masjid itu goler depan rumah sambil ngehayal kapan bintang jatuh, ya kiamat bintang jatuh mah, ya kan? Orang kayak begitu Pak, maghbunun, ketipu hidupnya Pak. Jatah hidupnya makin berkurang, ama mati makin dekat, ya ama rahmat Allah makin jauh tuh. Nah, terakhir yang paling mengerikan, orang yang semakin hari hidupnya semakin jauh dari ibadah. Makin jauh dari rahmat Allah, makin hari sama sholat, lalaurat, ngaji, ogah-ogahan dan sebagainya. Orang kayak begini mal'un, dilaknat sama Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah kita ya untuk menyongsong tahun baru ini ya, walaupun saya tidak mengucapkan selamat tahun baru ya, saya mengucapkan Happy New Year karena ini bukan tahun baru saya. Tahun baru saya nanti insyaallah Muharram. Nah, buat kita yang penting selalu ada perbaikan dan kebaikan setiap hari-hari yang kita lewatkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.